Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki setrum Samos ya. Ini setrum PDC Samos. Kebetulan kerusakan dari setrum PDC Samos ini adalah mati total. Setelah saya cek ya, setelah saya cek untuk MOSFET-nya ini sudah saya ganti sebanyak 2 buah karena ada yang short ya. Dan setelah dicek di bagian PWM outnya di sini, ini ada 2 buah kaki yang paling ujung ini tidak keluar ya, tidak mengeluarkan arus atau volt untuk menggerakkan kedua jalur MOSFET ini, kiri dan kanan. Jadi berdasarkan pemeriksaan itu, maka saya nyatakan bahwa bahwa PWM ini sudah mengalami kerusakan ya, ditandai dengan tidak adanya arus yang keluar pada kedua buah kakinya digunakan menggerak MOSFET yang dia gunakan untuk menggerak MOSFET ya. Ini saya gunakan skala 10 volt saja, 10 volt DC ya, karena ini bukan memakai sistem EGBT. Jadi kita akan colokkan jalur DC nya terlebih dahulu, colokkan akinya, saya pasangkan. Ini udah masuk, kipasnya udah nyala karena jaringannya sudah saya shortkan, jadi tidak perlu menggunakan seklar lagi ya. Jadi tidak usah menggunakan seklar karena ini sudah saya gabung. Dan kita cek untuk voltnya di bagian PWM ini negatif dan ini positif. Ini 12 volt udah dapat, karena dia menggunakan 10 maka tentunya lebih dari voltmeter yang kita gunakan. Nah kemudian negatifnya tetap, yang positifnya kita pasang di kedua buah kaki ini ya. Nah ini tidak mengeluarkan arus sama sekali, yang jaringannya masuk ke bagian gate dari MOSFET ini ya. Positif, PWM nya mengalami kerusakan. Nah untuk mengganti PWM yang rusak ini saya tidak mempunyai stok, saya padamkan dulu. Tidak mempunyai stok kit PWM yang menggunakan SG3525. Ini ada beberapa buah PWM ya, ini punya Susan dan ini yang biasa dijual di pasaran, rangkaian PWM juga. Dan ini yang buatan saya akan coba menggunakan yang buatan kita sendiri ini untuk mengganti PWM yang pabrikan ini ya. Nah untuk jalurnya sendiri nanti kita hanya menggunakan 4 buah jalur. Ini ada 4 buah jalur, ini output PWM 2 buah, kemudian positif dan negatifnya di sebelah sini yang tidak ada dioda. Nah untuk PWM nya kita akan terlebih dahulu lepas ya. PWM yang bawaan pabriknya ini kita lepas. Kita lepas dulu. Oke, ini solderannya lumayan tebal, jadi cukup alot untuk melepasnya. Untuk pinnya memang beda ya, karena di PWM yang pabrikan ini dia menggunakan jalur otomatis untuk kipas serta output yang ada kapasitornya. Di bagian ini juga berbeda dengan yang punya Susan ataupun yang rangkaian pabrik yang telah saya perlihatkan tadi. Nah untuk PWM nya ini kita akan pasangkan kabel terlebih dahulu.
Untuk jalur perkabelannya hanya menggunakan 4 buah kabel saja. Kita coba pasang di sini yang positif, kemudian ini negatif, dan 2 jalur lagi untuk output PWM nya yang menuju ke bagian MOSFET ya. Nah ini sudah saya pasangkan. Nah ini untuk positifnya sendiri kita pasang di jalur positif yang ada pada ini ya, pada PWM yang aslinya. Kita ambil di sini semua. Saya zoom dulu biar lebih nampak. Nah itu positifnya saya pasangkan di jalur positif juga, jalur PWM. Kemudian yang negatifnya saya pasangkan di jalur negatif juga pada bekas kaki PWM ini. Kemudian untuk output PWM nya ini terbalik tidak masalah, yang penting posisinya tepat di bagian 2 buah output dari bekas PWM yang terdahulu ya. Nah, ini udah terpasang untuk PWM nya. Nah kemudian kita akan coba ya, kita akan coba on kan. Ini tanpa menekan saklar lagi, kita on kan karena saklarnya sudah saya shortkan supaya tidak susah untuk menghidupkannya. Nah teman-teman bisa lihat untuk arusnya sendiri udah pada keluar ya PWM. Kemudian kita coba putar-putar untuk flip-flopnya. Nah ini juga low high-nya. Ini low high ya. Ini untuk flip-flopnya, kecepatan dan lambat kejutan apinya. Kemudian ini untuk low high-nya ya. Ini low, ini high-nya. Dan ini untuk datarnya, artinya tidak menggunakan flip-flop ini ya. Tidak menggunakan jalur flip-flop. Oke, simpel sekali, sederhana sekali, walaupun hanya menggunakan yang rakitan, bukan yang tipe yang biasa dijual beli di online seperti ini, ataupun mencari yang aslinya punya samus seperti ini juga tidak ada. Nah, ataupun untuk yang Susan yang model ini juga tidak support ya, karena terlalu banyak kakinya, ada menggunakan jalur protek juga, jadi agak ribet. Kita menggunakan modul PWM yang seperti ini saja, lebih simpel dan lebih mudah untuk merangkainya di mesin yang telah ada ini. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga video tutorialnya sederhana, walaupun saya harap masih bisa bermanfaat untuk teman-teman semua sebagai pemula seperti saya. Kalau untuk rangkaiannya sendiri, modul PWM ini teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, cara membuat PWM yang paling simpel ya, di video YouTube. Silahkan cek di video pada channel saya Mandala Elektro. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.